warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Limanto dari 11 TKR 1 absen 34. Saya akan menjelaskan komponen kopling mobil. Bagian kopling untuk mobil terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama. Setidaknya ada 8 komponen yang terdapat pada kapas kopling mobil, diantaranya pedal kopling. Pedal kopling adalah salah satu komponen utama dari kopling kendaraan. Fungsi pedal kopling adalah untuk memutus atau menyambung kopling. Reaksi bank. Reaksi bank adalah komponen yang berfungsi untuk menekan komponen fluid cover. Fluid cover adalah komponen yang berfungsi untuk menekan fluid disk agar bisa menyalurkan tenaga mesin ke transmisi dan fluid disk sendiri. Reaksi Fock. Komponen kopling lainnya adalah reaksi Fock. Lalu apakah fungsi dari reaksi Fock pada sistem kopling ini? Reaksi Fock adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi gerak mekanik. Master fluid. Master fluid adalah komponen yang berfungsi mengubah tenaga mekanik menjadi hidrolik. Flywheel. Flywheel adalah komponen yang berfungsi meneruskan putaran mesin dan menjadi dudukan untuk komponen fluid cover serta fluid disk. Cara merawat kopling mobil yang tepat agar performanya tetap maksimal dibutuhkan perawatan yang baik. Dengan perawatan kopling yang baik, umur kopling juga akan semakin panjang sehingga lebih awet dan tahan lama. Untuk merawat kopling pada kendaraan sebenarnya tidak sulit. Kamu hanya perlu melakukan cara sebagai berikut. 1. Hindari penggunaan setengah kopling saat mengemudi. Kopling adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur laju kendaraan. Jika ingin kopling awet dan dapat berfungsi dengan baik, salah satu cara merawatnya adalah dengan menghindari penggunaan setengah kopling saat mengemudi. Kebiasaan ini akan membuat kopling lebih cepat habis dan juga mengaruhi keselamatan saat berkendara. Oleh sebab itulah, hindari kebiasaan ini, dan jika terpaksa harus melakukannya, maka usahakan saat suhu kopling mulai menurun. 2. Jangan paksa mobil untuk menerjang banjir. Cara merawat kopling yang tepat selanjutnya adalah dengan tidak memaksa kendaraan roda 4 kesayangan kamu untuk menerjang banjir air yang masuk ke dalam mesin. Mobil membuat sistem kerja kopling menjadi terganggu, sekaligus bisa membuat cepat rusak. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari untuk menerjang banjir, kecuali jika mobil kamu sudah dilengkapi dengan automatic transmission. 3. Lakukan pemeriksaan volume minyak rem secara berkala agar performa kopling tetap maksimal. Jangan lupa lakukan pemeriksaan volume minyak rem secara berkala. Cari tahu di mana letak kopling mobil, sebelah mana. Mengambil contoh pada mobil manual, letak pedal yang berada di kaki kiri atau sebelah kiri merupakan pedal untuk kopling, sementara pedal yang berada di tengah berfungsi sebagai rem, dan pedal yang berada sebelah kanan berfungsi untuk
gas. 4. Lakukan penyetelan pada celah kopling. Kopling tersebut biasanya kerap berubah kondisi jika mobil sering digunakan. Hal ini biasanya akan membuat celah kopling menjadi berubah. Untuk menjaga kopling dan posisi aman, selalu lakukan penyetelan pada celah kopling jika merasakan ada perubahan. Penyetelan pada celah kopling ini juga berfungsi untuk membuat transisi energi dari mesin menjadi semakin lancar sehingga kopling lebih nyaman untuk digunakan. Untuk yang pengemudi yang baru belajar kopling mobil, kamu cukup memutar mus penyetel ke arah yang diinginkan jika ingin melakukan penyetelan celah kopling. 5. Jangan membiarkan mobil tidak terpakai dalam waktu lama. Mobil yang lama tidak digunakan justru bisa membuat kerusakan di beberapa bagian termasuk kopling. Jika ingin kopling tetap nyaman digunakan, pastikan mobil lebih sering dioperasikan meskipun hanya sekedar untuk keliling komplek. Pastikan juga cara menggunakan kopling mobil dengan baik agar lebih awet dan bisa berfungsi dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.